Teks 10 mulai perhatian. Mereka bertiga berjalan menuju ruangan Dokter Dimas. Setelah sampai Dimas langsung membersihkan luka Rania. "Kenapa tanganmu luka seperti ini?" tanya Dimas sama Rania. "Tadi di jalan kami diserang orang," jelas Radit. "Kamu setiap ketemu saya selalu terluka," ucap Dimas sambil geleng kepala. "Hehehe," Rania hanya tertawa. "Iya, bahkan dia tidak menangis sedikit pun," ucap Radit ketika Rania masih bisa tersenyum saat Dokter Dimas membersihkan lukanya. "Ini belum seberapa, Dit. Dulu waktu SMA pernah perutnya robek lebih parah dari ini. Dia tidak menangis malah minta diplester saja. Katanya takut dijahit. Belum lagi bundanya mencari kalau dia tidak pulang. Jadi aku dan adikku cari alasan ke bundanya supaya dia bisa dirawat," cerita Dimas. "Hehe, itu kan cerita lama Kak," jawab Rania malu. Radit hanya geleng kepala saja ketika mendengar cerita tentang Rania. Dia selama ini terlalu cuek dengan latar belakang Rania sehingga dia tidak tahu sedikit pun tentang kehidupan Rania. Ternyata banyak sekali cerita di balik semua itu. "Kamu sudah berapa lama di Jakarta?" tanya Dokter Dimas. "Sudah lebih 3 minggu Kak," jawab Rania. "Kenapa kamu tidak pernah memberitahu kalau kamu di Jakarta? Sekarang kamu tinggal di mana?" tanya Dimas lagi. "Di apartemen Sisi Kak," jawab Rania. "Apa? Bahkan adik sendiri pun tidak pernah memberi kabar kamu di sini. Padahal sudah selama itu. Kalian bahkan tidak mengunjungi aku ke sini, memang keterlaluan," ucap Dokter Dimas agak kesal. "Hehehe, kami cuma tidak mau mengganggu kesibukan Kak Dimas, apalagi Sisi juga sibuk," jelas Rania. "Sibuk apa dia? Paling sibuk pacaran sama si Davin itu," kata Dimas lagi tidak suka. "Bagaimanapun Davin asisten saya loh Dokter Dimas. Anda tidak boleh bicara begitu," bela Radit. "Tapi memang itu ketanyaannya. Biar kakak telepon Sisi sekarang," kata Dimas setelah dia selesai mengobati luka Rania. Jangan Kak, Sisi tidak tahu aku terluka. Entar dia cemas lagi. Besok kalau tidak sibuk biar aku ajak dia ke sini untuk bertemu Kak Dimas," bujuk Rania. "Sejak dia buka klinik, sudah jarang kami bertemu. Beneran kamu akan bawa dia ke sini?" tanya Dokter Dimas. "Iya, janji," jawab Rania sambil tersenyum. "Tapi tidak harus besok juga. Rania harus istirahat dulu," protes Radit. "Saya sudah tidak apa-apa," kata Rania. "Tapi benar juga kata Radit, kamu harus istirahat dulu besok," ucap Dokter Dimas. "Apa sudah selesai seperti itu aja Dok? Apa tidak perlu dijahit?" tanya Radit karena Dokter Dimas langsung saja memplester luka tangan Rania setelah diobati. "Tidak perlu dijahit Pak," ucap Rania cemas. "Hehe, ya nggak apa-apa. Lagian Rania paling takut dijahit. Jadi karena lukanya ringan tidak perlu dijahit. Kalau masih juga terluka lagi, buka hanya dijahit tapi nanti aku obras lukamu itu," ancam Dokter Dimas serius. "Hehe, janji Rania tidak luka lagi Kak," jawab Rania sambil tersenyum. "Apa udah bisa pulang sekarang Dok? Biar dia bisa istirahat di rumah," ucap Radit. "Tunggu bentar saya tuliskan resep. Kalian bisa mengambil di apotik. Setelah itu kalian bisa pulang," kata Dimas sambil menulis resep obat untuk Rania. Radit dan Rania pamit pulang kepada Dimas. Sebelum pulang mereka tidak lupa menebus obat di apotik. Setelah itu mereka langsung pulang. "Kita langsung ke apartemen kamu saja," ucap Radit sambil menyetir mobil. Jalan sudah mulai karena jam sudah menunjukkan jam 11:30. "Tapi bagaimana dengan motor saya Pak?" tanya Rania. "Kamu nggak usah cemas. Besok motor kamu biar saya suruh orang mengantarkannya ke apartemen," jawab Radit. "Ya udah, kita langsung ke apartemen saja," kata Rania lagi. Selang beberapa menit akhirnya mereka sampai di depan apartemen Sisi. Rania kemudian turun dari mobil diikuti Radit. "Makasih sudah ngantar saya Pak," kata Rania. "Sebenarnya saya yang harus minta maaf. Gara-gara nemani saya, kamu jadi terluka," ucap Radit. "Hehe, masak bos minta maaf sama sopirnya. Nggak lucu dong Pak. Lagian saya menemani Anda kan dapat bonus juga," ucap Rania tersenyum. "Ya udah kamu naik sana. Biar bisa langsung istirahat," suruh Radit.
Ya Pak, sampai jumpa, kata Rania sambil berjalan masuk ke dalam apartemen. Radit menunggu Rania masuk ke dalam dan hilang dari pandangannya. Baru dia masuk ke dalam mobil dan pulang. Sementara itu Sisi tidak bisa tidur karena Rania belum juga pulang. Rania memang memberitahu kalau malam ini dia ada kerja ngantar bosnya. Tapi karena hari sudah tengah malam Sisi jadi cemas. Ceklek, terdengar pintu apartemen terbuka. Sisi yang mendengar langsung berlari ke sana. Rania, kenapa kamu baru pulang? Tanya Sisi seperti emak-emak yang melihat anak gadisnya terlambat pulang. Hehehe, Rania cuma bisa jawab dengan tertawa. Dia bingung mau jawab apa. Tangan kamu kenapa diperban? Tanya Sisi cemas ketika melihat tangan Rania berperban dan bajunya juga berdarah. Tunggu ya, aku ganti baju dulu, kata Rania sambil berjalan menuju kamarnya. Apa Kak Radit tidak menjaga kamu? Sampai kamu pulang terluka seperti itu. Memem biar aku telepon Kak Davin. Supaya dia bisa mengomeli Kak Radit. Bisa-bisanya dia membuat kamu terluka seperti ini, omel Sisi yang mengikuti Rania ke kamarnya. SSTTT, kamu ngak boleh ngomel-ngomel. Entar tambah banyak kerutan di wajah. Percuma pakai skincare mahal. Kalau wajah berkerut gara mengomel, hehe, kata Rania merasa lucu melihat sahabatnya itu. Aku serius Ran, ucap Sisi lagi. Aku juga serius, jawab Rania. Rania masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai ganti baju Rania duduk di atas tempat tidur di dekat Sisi. Cepatlah cerita kenapa kamu sampai terluka seperti ini. Aku bahkan menelpon Kak Davin menanyakan di mana kamu dan Kak Radit. Karena teleponku tidak kamu angkat, ucap Sisi dengan nada cemas. Iya, aku minta maaf. Besok tidak akan buat kamu cemas lagi, kata Rania memeluk sahabatnya itu. Setelah itu Rania menceritakan kronologi kejadiannya. Mulai dari dia mengantar Radit ke rumah tunangannya. Terus menemani makan malam. Sampai ban mobil kempes ketika berkeliling dan insiden penyerangan dirinya. Tunggu bentar, aku haus, ambil minum ke dapur dulu, kata Rania sambil berjalan ke dapur. Setelah kembali ke kamar Rania, kembali bercerita gimana Radit membawa ke rumah sakit dan ketemu dengan Dimas. Waduh, apa kata Kak Dimas marah sama kamu? Tanya Sisi. Ya jelas dia marah lah. Karena setelah lama aku di Jakarta kita tidak pernah mengunjungi dia. Terutama dia marah sama kamu ketika tahu aku tinggal di apartemen kamu, jelas Rania. Jadi gimana dong? Tanya Sisi cemas. Sehingga tidak ingat tujuan awalnya mendengarkan cerita Rania. Entar kita kunjungi saja dia ke rumah sakit, jawab Rania. Ya udah, kamu istirahat lagi. Udah malam, ucap Sisi. Iya, jawab Rania. Ngomong-ngomong Kak Radit perhatian juga sama kamu. Sampai rela bawa kamu ke rumah sakit dan ngatar ke sini, goda Sisi. Biasa aja kali. Mungkin karena dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi, jawab Rania santai. Setelah Sisi pergi, Rania jadi kepikiran omongan Sisi tadi. Kenapa Radit seperti itu ya? Radit sampai di rumahnya. Karena sudah tengah malam semua penghuni rumah pada tidur. Cuma Bik Inah yang bangun untuk membukakan pintu. Radit langsung menuju kamarnya. Ketika Radit mau ke kamar mandi Randy masuk. Baru pulang Kak? Tanya Randy langsung duduk di sofa. Iya, ada apa? Ucap Radit. Kenapa pergi begitu saja dari rumah Om Hendra dan kulihat Mama juga kesal? Ucap Randy. Emang Mama atau Papa tidak bercerita masalah tadi? Tanya Radit. Boro-boro bercerita, Mama malah marah daripada aku kena imbas kemarahannya, lebih baik diam. Mama kalau marah kan mengerikan. Papa saja sampai diam. Namanya juga emak-emak, kalau marah semua kena, dan kalau bicara udah seperti jalan tol lancar tanpa hambatan, ujar Randy mengidik. Oh, jawab Radit singkat lalu berjalan masuk ke kamar mandi. Hanya itu aja jawabannya. Aku sudah bicara panjang lebar, ujar Randy ketika Radit sudah masuk ke dalam kamar mandi. Randy masih duduk di kamar menunggu Radit. Tidak lama kemudian Radit keluar setelah selesai membersihkan diri. Randy masih menunggu Radit berganti pakaian. Radit sudah siap dengan pakaian santainya untuk dipakai tidur. Jadi gimana ceritanya Kak? Tanya Randy tidak sabar. Kita ke sana diundang untuk makan malam.
Tapi mereka malah membicarakan tentang mempercepat pertunanganku dengan Cynthia. Ya aku tolak, kamu tahu kan aku belum siap dengan semua ini, jelas Radit sambil duduk di atas tempat tidurnya. Oh, angguk-angguk Randy tanda ngerti. Apa masih belum bisa melupakan Astrid Kak? Tanya Randy. Jangan pernah kau sebut nama perempuan itu. Dia sudah tidak ada hubungan denganku lagi, ucap Radit marah. Iya, terus kenapa kau menolak bertunangan sama Cynthia? Sampai kabur segala jadi kita batal makan malam yang enak, ucap Randy. Ya karena aku belum siap dan juga tidak mencintai Cynthia. Apalagi melihat kelakuannya, kalau kamu mau makan enak di rumah juga bisa. Bik Inah setiap hari masak yang enak-enak. Hehe kalau masakan Bik Inah lain lagi, siap tidak siap atau cinta tidak cinta kamu akan tetap dengan Cynthia. Karena perjodohan ini tidak bisa ditolak. Kecuali Cynthia punya saudara perempuan yang lain itu pun kalau kamu suka sama dia. Kalau gitu kamu aja sama Cynthia. Oh tidak bisa. Karena perjodohan ini dibuat kakek dengan syarat cucu laki-laki pertama dengan cucu perempuan pertama. Aku tidak masuk kategorinya. Kalau mau aku bisa bilang ke papa untuk memasukkanmu ke dalam kategori itu. Hahaha, jangan bercanda Kak. Cynthia itu bukan tipeku. Tapi kalau cewek antik baru tipeku, jawab Randy. Kenapa kamu terobsesi dengan sopirku sih? Kata Radit tidak suka. Karena aku suka yang antik Kak. Apalagi pas melihat manik matanya membuatku tidak bisa tidur memikirkannya, jawab Randy seolah membayangkan. Udah sana kamu keluar, usir Radit. Tunggu dulu Kak. Aku belum selesai bertanya, kata Randy masih duduk di sofa. Mau tanya apa lagi? Radit mulai kesal. Setelah pergi dari rumah Om Hendra kamu kemana? Tanya Randy dengan penuh selidik. Bukan urusanmu, jawab Radit singkat. Tapi kamu pergi dengan si antik loh. Bahkan baru pulang jam segini. Terus, kasihan si antik menyetir sampai larut malam, terus harus ngantar kamu pulang ke sini dan dia pulang lagi ke rumahnya. Takut dia kenapa-napa di jalan. Secara dia seorang cewek. Dia memang cewek tapi tidak selemah yang kamu pikirkan Ren. Lebih baik tidak aku ceritakan tentang penyerangan yang membuat Rania terluka. Kalau sampai anak satu ini tahu bisa-bisa malam ini dia nekat pergi ke tempat Rania, batin Radit. Bukan dia yang nyetir, ujar Radit. Maksudnya, tanya Randy. Aku yang nyetir dan dia sudah kuantar pulang ke rumahnya sebelum ku pulang, jelas Radit. Serius, tumben kamu baik Kak, goda Randy. Udah keluar sana aku mau tidur, usir Radit. Iya, jawab Randy sambil terpaksa keluar. Randy keluar kamar meninggalkan Radit. Setelah itu Radit mulai membaringkan tubuhnya di atas tempat tidur. Tapi matanya tidak mau tidur. Dia teringat kejadian tadi. Seperti ada yang sengaja menyerang mereka. Biar besok aku suruh Davin menyelidikinya. Memem Rania lagi apa ya, apa tangannya masih sakit? Apa dia bisa tidur dengan tangan seperti itu? Apalagi besok hari Minggu nggak ada alasan untuk bisa bertemu. Atau aku aja yang mengantar motornya biar bisa ketemu sama dia, pikir Radit sedangkan orang yang dipikirkannya sudah berpetualang di dunia mimpi. Sementara itu di tempat lain terdengar suara orang memaki-maki lewat telepon. Bodoh kalian menghabisi satu orang cewek saja tidak bisa. Af bos. Ternyata ceweknya jago berkelahi ditambah yang cowok juga lebih jago. Alasan kalian saja. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya beri kalian satu kesempatan lagi. Kalau gagal juga maka upah kalian tidak saya berikan. Aik bos. Pagi-pagi Radit sudah bersiap untuk mengantar motor ke tempat Rania. Karena sudah tidak sabar bertemu dengan Rania. Baru saja dia sampai di lantai bawah terdengar suara mamanya memanggil. Radit pun berjalan menuju meja makan di mana mama, papa dan Randy sudah di sana. Kamu mau kemana pagi-pagi begini, bukannya hari ini libur? Tanya mama Diva masih kesal. Radit ada urusan sebentar ma, jawab Radit. Sarapan dulu setelah itu ada yang mau mama dan papa bicarakan denganmu, ucap mama dingin. Iya, Radit langsung duduk di samping Randy. Mereka mulai sarapan. Setelah selesai sarapan Radit, mama dan papanya duduk di ruang tamu sedangkan Randy kembali ke kamarnya.
Jam berapa kamu pulang malam? Tanya Mama Diva memulai pembicaraan. Jam 12 lewat ma, jawab Radit. Pergi kemana saja kamu? Tanya mamanya lagi. Radit cuma keliling-keliling saja, jawab Radit. Mama sangat kecewa dengan sikap kamu kemarin malam. Mama malu Dit, kata Mama Diva marah. Bukan salah Radit, tegas Radit. Terus salah siapa? Tanya Mama Diva. Mereka cuma mengundang untuk makan malam saja. Kenapa harus bahasa masalah pertunangan segala, jelas Radit tidak suka. Apa salahnya kalau kalian bertunangan toh kalian sudah dijodohkan, kata Mama Diva. Tapi Radit belum siap ma, bela Radit. Sampai kapan kamu akan siap Dit? Umur kamu sudah tidak muda lagi. Kami sebagai orang tuamu juga ingin melihat kamu menikah dan punya anak. Biar kami juga punya cucu. Kamu tidak ingin mewujudkan keinginan kami ini, pinta Mama Diva dengan putus asa. Iya Radit tahu mah, tapi tidak secepat ini, jawab Radit. Lihat anakmu pa, sama keras kepala denganmu, ucap Mama Diva sambil melihat ke arah Papa Surya. Kenapa Papa dibawa, jawab Papa Surya terkejut. Cobalah kamu yang bicara dengan Radit, kata Mama Diva menyerah. Kalau menurut Papa apapun keputusan Radit, Papa ikut aja, jawab Papa Surya santai. Papa, teriak Mama Diva. Hehehe udah ma, anak kita sudah besar biar dia menjalani hidupnya sendiri. Kita sebagai orang tua hanya bisa mendukung, kata Papa Surya meyakinkan. Entar malam Papa tidur di luar saja, Mama Diva ngambek. Jangan dong ma, bujuk Papa Surya. Ya udah ma, Pak Radit pergi dulu, kata Radit sambil berjalan keluar. Malas melihat mama dan papanya begitu. Bisa nggak selesai kalau mamanya sudah ngambek.